Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1622. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pembunuh. Ini semua adalah ahli teratas yang telah berjuang untuk Anio Mansion selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka bukan ahli transenden, namun mereka setidaknya telah berjuang untuk rumah Anio selama 1 juta tahun lamanya dan telah melakukan eksploitasi militer besar-besaran. Bakat mereka tidak tinggi dan sangat sulit untuk mencapai ranah transendensi sendirian. Setengah langkah menuju puncak transendensi hampir merupakan batas mereka dalam kehidupan ini. Namun setelah mendengar perintah dari penguasa istana Anio, mereka semua segera bergegas untuk menukar semua prestasi militer mereka dengan imbalan untuk mendapatkan satu kualifikasi untuk bisa memasuki Tanah Telarang Gelap. Tanah Telarang Kegelapan itu adalah tempat warisan dari rumah Anio atau rumah kegelapan yang berisi kekuatan dan warisan dari nenek moyang rumah Anio pada zaman kuno. Jika ada yang bisa mendapatkan penghargaan dan warisan dari nenek moyang rumah Anio, mereka mungkin akan mencapai langit dalam 1 langkah. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan warisan, kekuatan yang terkandung di tempat gelap ini itu cukup untuk mengurangi lebih dari setengah kesulitan menerobos ranah transendensi, membuat mereka lebih mungkin untuk menerobos ranah transendensi. Transendensi itu adalah tingkat di atas laut kosmik. Bahkan dalam kekuatan seperti Anio Mansion tidak mudah untuk bisa menerobos ranah transendensi. Oleh karena itu, jika tidak ada petualangan khusus, kemungkinan kelompok ini menerobos ranah transendensi akan sangat rendah. Tapi begitu Anda memasuki tempat telarang gelap, maka Anda akan memiliki kesempatan. Dengarkan semuanya, bukankah itu wakil komandan pengawal syuraku di rumah Anio, Tiangu? Tiangu telah berjuang sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak dapat menerobos ranah transendensi karena dia melukai asal-usulnya. Jika dia bisa memasuki tempat telarang gelap, dia mungkin bisa menemukan secercah kemungkinan. Dan itu wakil Luan Peng dari pengawal Sipang. Wakil komandan Luan Peng juga ada di sana. Pengawal Sipang telah menjaga perbatasan selama bertahun-tahun. Wajar jika beberapa dari mereka bisa memasuki tanah telarang gelap. Melihat sekelompok pria kuat ini, semua orang mulai berbicara. Orang-orang ini adalah para jenius terbaik di Anio Mansion, atau ahli top yang telah berjuang untuk Anio Mansion selama bertahun-tahun. Tak satu pun dari mereka adalah generasi seperti Yiyu. Siapapun dari mereka yang menerobos dan melampaui akan menjadi kekuatan yang lebih kuat di istana Anio. Pada saat ini sekelompok orang ini dipimpin oleh manajer Lee. Mereka semua tiba di luar tanah telarang gelap satu demi satu dan semua orang sangatlah bersemangat. Tuan istana tuan, menurut aturan Anda, total 34 orang memenuhi syarat untuk memasuki tanah telarang gelap, kata manajer Lee. Dia memberi hormat dengan sangat hormat. Ya, bagus, kata penguasa istana Anio. Dia memandang semua orang dan menghela napas. Rumah Anio saya tidak semegah sekarang selama bertahun-tahun. Hari ini adalah kesempatan untuk memanfaatkan putri saya dan Nak Kincen agar Anda semua masuk bersama untuk memperkuat rumah Anio saya, kata penguasa istana Anio. Mendengar kata-kata dari penguasa istana Anio, semua orang yang hadir terkejut dan memandang Kincen dengan kaget. Memanfaatkan peluang Nak Kincen, bukankah ini pernyataan yang tidak penting? Ini sama saja dengan mengatakan kepada banyak orang berbakat dan berkuasa yang hadir bahwa alasan mengapa mereka bisa masuk ke tempat telarang gelap itu semua adalah karena Kincen. Apa yang istimewa dari Kincen ini sehingga penguasa istana begitu menghargainya? Semua orang pun mulai berspekulasi. Oke, karena kita sudah sampai, mari kita mulai. Tanpa basa-basi, penguasa istana Anio datang langsung ke pusaran air di tanah telarang gelap. Dan lalu dirinya menekankan tangannya langsung ke pusaran air di depannya dan boom. Ada ledakan, tiba-tiba aura menakutkan membumbung ke langit dalam sekejap seperti asap energi. Itu melonjak di langit di atas tempat telarang gelap.
Saat berikutnya tanah gelap di depan tiba-tiba berputar dan pembatasan formasi yang awalnya menyelimuti pusaran air pun menghilang dalam sekejap. Semuanya masuk. Di saat penguasa istana Anio selesai berbicara, segera aliran-aliran cahaya dengan cepat menyapu dan mengalir ke pusaran air di depannya dalam sekejap. Boom! Di tanah telarang gelap sekelompok orang bergegas ke dalamnya menyebabkan gelombang mengejutkan dalam sekejap. Namun dalam sekejap tanah telarang gelap kembali tenang dan semua orang berpencar di dalamnya. Hei, hei! Dewa Sipang memandang Tuan Muda Sipang dan yang lainnya yang telah menghilang ke dalam area telarang dan seringai muncul di sudut mulutnya. Menurutnya Qin Chen sudah menjadi orang mati sejak dia memasukinya. Di lain sisi, penguasa langit mendatangi penguasa istana Anio dan berbisik, "Tuan istana, penguasa, Dewa Sipang dan Tuan Muda Sipang telah memasuki tanah telarang gelap. Saya khawatir dia memiliki niat jahat." Kemudian penguasa istana Anio berkata dengan tenang, "Saya tidak sesederhana itu dalam Tuan Muda Qin. Saya tahu rencana Dewa Sipang dan saya hanya takut gerakan Tuan Muda Sipang itu hanya akan mencari kematiannya sendiri," kata penguasa istana Anio. Dia mencibir. Mendengar itu Tuan Jongkong terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan istana, Tuan Muda Sipang sendiri memiliki kultivasi yang luar biasa. Dia hanya setengah langkah lagi dari ranah transendensi. Begitu dia menjadi orang pertama yang menerobos, saya khawatir." Namun penguasa istana Anio nampak menghela napas. "Kalau begitu, itu tergantung kepada takdir anak itu sendiri," kata penguasa rumah Anio. Scene berpindah saat ini di dalam tanah telarang gelap. Qin Chen dan rombongannya hanya merasakan ombak besar datang di depan mereka dan boom, napas tak terbatas masuk dan saat berikutnya semua orang berada di lautan luas. Ini benar-benar lautan yang sangat luas. Sekilas begitu luasnya sehingga tidak ada akhir yang terlihat. Suara mendesing, sekelompok orang kuat semuanya muncul di dunia ini. Aura gelap yang sangat kaya sekali. Merasakan suasana gelap di sekitar mereka, semua orang yang hadir menunjukkan kegembiraan di mata mereka. "Tempat ini sungguh luar biasa," kata Qin Chen. Qin Chen juga tertahan di dunia yang luas ini. Dengan untayan energi gelap melonjak masuk. Merasakan energi gelap mengalir ke tubuhnya, Qin Chen juga menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Sebelum dirinya mulai berlatih, aura tempat ini memberinya perasaan akan ada sesuatu yang bergerak. Mungkin sangat mungkin baginya untuk menerobos ranah transendensi di sini. Hati Qin Chen tergerak dan pada saat ini Qin Chen tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat yang masih ada di sekitarnya. Tidak jauh dari situ dirinya melihat beberapa orang yang dipimpin oleh Tuan Muda Sipang memandang ke arahnya dengan mata yang sangat dingin. Dan beberapa orang berbakat lainnya berpencar satu demi satu tidak berani berdiri bersama mereka. Mereka juga telah melihat konflik sebelumnya. Yang satu adalah orang yang disukai oleh penguasa istana dan yang lainnya adalah putra tunggal dari Dewa Sipang. Keduanya adalah tokoh terkenal di Anio Mansion dan mereka tidak boleh menyinggung perasaannya. Di sebelah Tuan Muda Sipang, wakil komandan Luan Peng dari pengawal Sipang dan beberapa orang menjaganya. Meskipun orang-orang ini berada di atas Tuan Muda Sipang dalam hal usia dan posisinya, namun mereka semua menjaga Tuan Muda Sipang saat ini dengan ekspresi yang sangat hormat. "Tuan Muda, apakah Anda ingin kami bergabung dan membunuh anak itu secara langsung?" kata Komandan Luan Peng. Wakil komandan pengawal kuartet dan pemimpin kelompok dia dipenuhi dengan niat membunuh dan matanya setajam elang. Ini adalah ahli kuat yang telah bertarung di medan perang selama ribuan tahun. Pakaiannya berlumuran darah, banyak orang kuat yang mati di bawah tangannya. Seluruh orang itu seperti tombak yang berlumuran darah. Boom! Niat membunuh melonjak di sekujur tubuhnya dan tiba-tiba beberapa orang di sekitarnya perlahan datang. Masing-masing dari mereka adalah pria kuat setengah langkah melampaui transenden. Semua orang di medan perang pahlawan top yang telah berjuang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu dari angka-angka ini sudah cukup untuk membuat orang tidak tertarik, apalagi beberapa orang yang secara serentak berkumpul. Dalam sekejap, aura pembunuh melonjak di area telarang gelap membentuk badai yang mengerikan. "Apa yang ingin kamu lakukan?" kata Pang Muling. Ekspresi Pang Muling berubah, dirinya langsung datang ke sisi Qin Chen dan berkata dengan dingin kepada Luan Peng dan yang lainnya. "Nona Pang Muling, asal-muasal anak laki-laki ini tidak diketahui. Semua yang dia lakukan adalah untuk menipu Anda. Anda naif dan tidak mengetahui hati orang yang jahat. Kami sebagai anggota rumah Anio
memiliki kewajiban untuk membersihkan pengkhianat dan jangan biarkan mereka pergi, Nona. Mungkin kamu akan terluka. Ya, benar. Nona Pangmuling, mohon minggir dan jangan melukai diri Anda sendiri hanya untuk orang luar. Jika penguasa istana mengetahuinya maka dia pasti akan bersedih, kata Luan Peng. Luan Peng dan yang lainnya saat ini berjalan maju selangkah demi selangkah tanpa ragu-ragu karena identitas Pangmuling. Kalian semua berhenti untukku, kata Pangmuling. Dia berteriak dengan tajam. Namun kelompok orang ini acuh tak acuh dan tidak menganggap serius Pangmuling sedikit pun. Sialan semuanya, dengarkan perintahnya dan hentikan mereka, kata Pangmuling. Dia berteriak tajam kepada orang lain di sekitarnya. Semua orang pun saling memandang dengan keraguan di wajah mereka, tetapi tidak ada yang bergegas maju. Karena meskipun Pangmuling adalah wanita tertua di Anyou Mansion, namun status Tuan Muda Sipang juga luar biasa. Terlebih lagi, di dunia luar, Dewa Sipang begitu tidak patuh kepada rumah Anyou. Dapat dilihat bahwa hati penguasa istana sangat menyayangi Dewa Sipang. Beraninya mereka menjadi penjahat seperti itu. Jika Luan Peng dan yang lainnya mengincar Pangmuling, mereka tentu tidak akan menonton tanpa daya. Tetapi mereka semua hanyalah mengincar orang luar seperti Kincen. Dan mereka tidak akan bertengkar dengan seseorang seperti Tuan Muda Sipang hanya karena orang luar. Anda melihat tidak ada yang bertindak setelah perintahnya. Wajah Pangmuling pun tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia hendak memarahi lagi, tetapi tiba-tiba, boom, sesosok muncul di medan perang. Semuanya mohon mundur, ini adalah tempat terlarang gelap. Jarang sekali kita dapat masuk, mengapa membuang waktu untuk konflik seperti ini? Orang yang datang tidak lain dan tidak bukan adalah Komandan Sura, Wei Tiangu. Tiangu, apa maksudmu? Kata Luan Peng. Dia merutkan kening. Wanita tertua adalah pewaris rumah Anyou. Sebagai warga rumah Anyou, tentu saja kita harus mematuhi perintah wanita tertua. Bagaimana kita tidak mematuhi perintah wanita tertua? Kata Tiangu. Dia berkata dengan dingin. Tiangu, apakah otakmu sudah salah? Tahukah kamu bahwa wanita tertua telah disihir oleh pria ini? Dan membunuhnya berarti telah menyelamatkan wanita tertua, kata Luan Peng. Dia berkata dengan dingin. Saya tidak peduli tentang ini. Selama itu perintah dari wanita tertua, maka kita harus mematuhinya, kata Tiangu. Dia nampak tetap tidak bergeming. Wush! Pada saat ini beberapa aliran cahaya datang. Jelas sekali bahwa wakil Komandan Tiangu maju. Tentu saja ada orang lain yang tidak takut menyinggung Tuan Muda Sipang dan menjaga Pangmuling bersama wakil Komandan Tiangu. Anda, seluruh tubuh Luan Peng dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya dingin dan meledak. Aura menakutkan dari tubuhnya meledak seketika dan dia akan mengambil tindakan. Namun tiba-tiba, oke, Luan Peng, berhenti, ayo pergi, kata Tuan Muda Sipang. Suara dingin dari Tuan Muda Sipang terdengar yang langsung menghentikan Luan Peng dan yang lainnya. Tapi Tuan Muda, kata Luan Peng. Dia buru-buru berkata. Dengarkan perintahku, kata Tuan Muda Sipang. Dia berkata dengan ringan. Lalu kemudian matanya menatap Kincen dan Tiangu dengan mata yang dingin, menus dingin dan langsung berbalik. Kata Luan Peng. Dia menus dingin. Luan Peng dan yang lainnya menggertakkan giginya, kemudian berbalik dan mengikuti ke arah perginya Tuan Muda Sipang. Hanya menyisakan Tiangu dan Kincen di sana. Yang mulia, jika di masa depan kami mengetahui bahwa Anda memiliki konspirasi melawan wanita tertua, maka kami tidak akan pernah membiarkan Anda, kata wakil Komandan Tiangu. Dia berbalik seraya menatap Kincen dengan dingin lalu mengangkat tangannya ke arah Pangmuling. Nona, saya pergi dulu. Begitu kata-kata itu keluar, Tiangu dan yang lainnya pun juga langsung pergi. Pada saat ini Kincen menyentuh hidungnya. Sifat buruk apa yang dimiliki oleh orang-orang ini? Namun saat ini Pangmuling mencondongkan tubuh ke depan dan meraih tangan Kincen. Kincen, ayo pergi. Mereka pun segera pergi. Sementara pada saat ini Tuan Muda Sipang terbang dengan cepat melintasi tanah terlarang gelap. Sementara Luan Peng mendekati Tuan Muda Sipang dan bertanya dengan ragu. Tuan Muda, mengapa Anda tidak membiarkan bawahan ini untuk membunuh anak itu sekarang? Mendengar itu Tuan Muda Sipang melirik ke arah Luan Peng dan orang-orang yang kebingungan di sekitarnya. Dan lalu berkata dengan suara yang dalam. Semuanya, anak laki-laki itu sangat kuat dan tidak boleh diremehkan. Tidak mudah untuk membunuhnya, kata Tuan Muda Sipang. Dia tahu bahwa kekuatan Kincen bukanlah hal biasa. Mendengar itu Luan Peng mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda, tidak peduli seberapa kuat anak itu,
dia hanya setengah langkah puncak transendensi. Seberapa kuatkah itu? Setengah langkah transendensi, bawahan bisa membunuh satu atau dua dalam satu gerakan. Namun karena Tuan Muda Sipang telah berkata seperti itu, maka mereka hanya bisa mematuhinya. Kemudian Tuan Muda Sipang mengatakan bahwa harus menunggu diriku menerobos terlebih dahulu sebelum bergerak untuk membunuh anak itu. Prioritas utama kita sekarang adalah menerobos ranah transendensi secepat mungkin, kata Tuan Muda Sipang. Pada saat ini mata Tuan Muda Sipang menjadi gelap dan sebuah pil hitam langsung muncul di tangannya. Pil reinkarnasi. Melihat pil itu, semua orang terlihat kaget dan sangat bersemangat. Pil reinkarnasi itu adalah salah satu pil terbaik di alam semesta. Perlu dicatat bahwa melampaui alam tingkat pertama disebut juga dengan alam reinkarnasi. Sama seperti namanya, yang terpenting adalah melampaui reinkarnasi laut kosmik ini. Pil reinkarnasi ini mengandung kekuatan reinkarnasi yang dimurnikan dari bagian asal mula ahli teratas transenden setelah kematiannya. Setelah diminum, orang dapat dengan cepat menyadari arti reinkarnasi. Dikabarkan bahwa Tuan Muda Sipang telah mampu menembus ranah transendensi sejak lama. Namun dia baru saja menekan kultivasinya. Dan kini dengan bantuan tanah telarang gelap ini ditambah dengan pil reinkarnasi ini, Tuan Muda Sipang akan sangat mungkin untuk dapat menerobos ranah transenden hanya dalam beberapa hari. Pil reinkarnasi. Saya tidak pernah menyangka Tuan Muda Sipang akan menemukan harta karun sebesar itu dan memberikannya kepada Anda. Bagus, dengan pil reinkarnasi ini Tuan Muda Sipang mungkin dapat menerobos ke ranah transendensi hanya dalam beberapa hari. Lalu mengapa Kincen itu kita tidak perlu memperdulikannya? Tidak heran Tuan Muda Sipang menghentikanku sebelumnya. Ketika Tuan Muda menerobos ke ranah transendensi, membunuh Kincen itu semudah menghancurkan semut. Kata semua orang yang berada di pihak Tuan Muda Sipang pun sangat bersemangat dan mata mereka menunjukkan kegembiraan. Sementara semua orang bersemangat, Tuan Muda Sipang tampak tenang dengan kilatan rasa dingin di matanya. Saat berikutnya dia memasukkan pil reinkarnasi itu langsung ke dalam mulutnya. Dalam sekejap aura transenden yang menakutkan keluar dari tubuh Tuan Muda Sipang dan boom. Seluruh daratan tanah telarang gelap berguncang dalam sekejap dan meletus dengan suara gemuruh yang keras. Cepat lindungi Tuan Muda Sipang, kata Wakil Komandan Luan Peng. Dia berteriak keras. Dan boom, sekelompok orang dengan cepat mengepung Tuan Muda Sipang, menempatkan diri di sekitar Tuan Muda Sipang dan membentuk formasi pelindung yang kuat. Duar, sekelompok orang berlatih bersama dan dalam sekejap aura transenden yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit membentuk badai yang mengerikan di tanah telarang gelap ini. Scene berpindah pada saat ini. Kincen dan Pang Muling juga datang ke tempat rahasia. Kincen, tempat telarang gelap di sini itu adalah yang terkaya. Jika kamu berlatih di sini, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, kata Pang Muling. Seluruh tubuh Pang Muling memancarkan cahaya redup seperti makhluk abadi yang terbuang jatuh dari langit dan membawa Kincen ke tempat di mana energi gelap melonjak. Ketika Kincen masuk ke dalamnya, dirinya merasa kekuatan gelap di sini tampaknya jauh lebih kuat daripada di tempat lain. Aku sedang berlatih tidak jauh darimu. Jika kamu butuh sesuatu, ingatlah untuk meneleponku. Selain itu, meskipun pria Tuan Muda Sipang itu belum pernah melakukan apapun padamu sebelumnya, namun dia berpikiran sempit dan akan membalas. Kurasa dia akan membalasnya nanti. Setelah dia menerobos ranah transendensi, mungkin dia akan menyerang. Oleh karena itu Anda harus berhati-hati, kata Pang Muling. Dia mengatakan sesuatu kepada Kincen sebelum kemudian berbalik dan pergi dengan cepat. Karena dirinya tahu bahwa tidak ada orang yang suka jika ada orang lain di sisinya di saat berkultivasi. Kincen mengerti dan Kincen segera duduk bersila merasakan di sekelilingnya dan dengan hati-hati mengamati tanah telarang gelap ini. Setelah beberapa saat dirinya benar-benar memahami betapa menakjubkannya tempat telarang gelap ini, karena tempat ini dipenuhi dengan energi yang sangat kaya. Begitu banyak kekuatan seperti lautan yang terus melonjak seperti tsunami, luar biasa, seolah-olah merupakan persediaan yang tak ada habisnya. Berapa banyak esensi yang harus terkandung di tempat telarang gelap ini. Kincen memejamkan mata dan tidak banyak berpikir. Dirinya sedang mengalami pencerahan di bawah pengaruh kekuatan gelap di sekitarnya. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengaktifkan aturan Anluo Tian pada prasasti kristal nirwana yang dia peroleh di galaksi neraka waktu itu.
Boom, ketika Qingchen bergerak, seluruh tubuh Qingchen bersinar. Pada saat yang sama, dia benar-benar melihat berbagai pecahan rune yang terkandung di lautan luas tanah telarang gelap ini, yang sangat jernih dan juga berkilau dengan energi yang menakjubkan. Napas jalan tertinggi. Penglihatan apa ini? Qingchen terkejut. Fragmen rune ini mengandung aura aturan tertinggi yang membuat Qingchen merasa bijaksana. Pantas saja tempat telarang gelap ini memungkinkan orang untuk mencapai terobosan dalam kultivasi. Karena tempat ini itu harus diubah menjadi jalan teratas. Fragmen rune ini adalah kekuatan aturan yang dibentuk oleh jalan teratas ini, kata Qingchen. Melihat lebih dekat, Qingchen segera menyadari keindahan dan melihat kebenarannya. Seluruh tubuhnya bersinar dan dalam sekejap kekuatan rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekelilingnya dan dengan cepat memasuki tubuh Qingchen dan boom. Aura gelap yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Qingchen. Itu benar sekali, kata Qingchen. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa berbagai rune di tanah telarang gelap semakin cepat dan berlipat ganda mengelilinginya. Aturan Anluotian kegelapan yang aku praktikan sebenarnya dapat secara langsung menyerap kekuatan aturan di tanah telarang gelap ini, kata Qingchen. Merasakan perubahan di tubuhnya, Qingchen langsung terkejut. Karena Qingchen bisa merasakan bahwa kekuatan Anluotian yang dia kembangkan saat itu ternyata sebenarnya berasal dari sumber yang sama dengan aturan di tanah telarang gelap ini.